Dr. Kevin Lau, pengarang buku Rencana Anda dalam Pencegahan dan Perawatan Skoliosis Alami dan DVD Latihan untuk Pencegahan dan Perbaikan, telah merilis perangkat baru bagi penderita skoliosis, yaitu SkolioTrack. Sebuah aplikasi seluler terbaru inovatif untuk membantu penderita skoliosis menelusuri kesehatan mereka secara mudah dan nyaman di rumah. Saat Anda mulai menggunakan SkolioTrack untuk pertama kali, halaman pertama pada program ini adalah halaman pilihan pengguna. Anda akan melihat huruf I pada pojok kanan di bagian bawah halaman. Klik huruf tersebut untuk deskripsi lebih jelas mengenai fungsi tombol yang terdapat pada layar. Ada juga tombol bantuan yang akan memandu Anda saat menggunakan aplikasi SkolioTrack. Jelajahi daftar pertanyaan yang sering diajukan untuk referensi dan bantuan termudah. Tambahkan seorang pengguna baru ke SkolioTrack akan lebih efektif bagi penelusuran skoliosis orang yang bersangkutan. Untuk itu, ketuk pada tombol tambah pada pojok kanan untuk memulai proses pendaftaran. Pada halaman tambah pengguna, Anda pertama-tama harus menambahkan nama penderita skoliosis. Kemudian, masukkan keterangan seperti tinggi, berat badan, dan usia setelah memilih satuan pengukuran Anda. Aplikasi ini tidak mengharuskan Anda mengisi semua kolom keterangan orang tersebut. Nama saja sudah cukup untuk memulai aplikasi. Sesudah itu, klik tombol simpan yang berada di pojok kanan atas halaman. Tombol ini dimaksudkan agar Anda dapat menerima dan menyimpan informasi yang telah Anda masukkan. Kemudian Anda akan kembali ke halaman pilihan pengguna. Klik pada pengguna yang baru saja ditambahkan untuk menuju halaman SkolioTrack dan bersiaplah untuk pendataan SkolioTrack pertama Anda. Halaman SkolioTrack Anda akan menyimpan semua rekaman informasi lama dan terbaru Anda. Ini dapat diakses setiap saat. Untuk memulai penelusuran skoliosis, Anda dapat mengklik tab Telusuri Skoliosis sekarang. Program aplikasi seluler untuk penelusuran skoliosis Anda ini menggunakan metode sempurna untuk tafsiran akurat. Aplikasi ini sekarang akan memandu Anda ke halaman pengujian. Di sini Anda dapat mulai mengukur dan menelusuri skoliosis secara aktual. Anda sekarang akan mengikuti petunjuk di bawah ini untuk menggunakan perangkat dan menelusuri tafsiran data Anda. 1. Untuk memulai pengukuran menggunakan perangkat ini, genggamlah iPhone Anda di atas meja atau apa saja yang mempunyai permukaan datar dengan bagian tombol berada di atas. 2. Sekarang Anda dapat menekan tab pengujian 1. 3. Langkah selanjutnya adalah memutar iPhone Anda di atas permukaan yang sama dan membalikannya sehingga berada menghadap arah yang berlawanan. 4. Sekarang Anda dapat mengklik tab pengujian 2. 5. Sekarang klik tab selesai di sebelah kanan atas untuk mengakhiri proses pengujian. 6. Untuk mengetahui keberhasilan pengujian oleh perangkat, data SkolioTrack yang terekam harus dalam bentuk derajat apabila perangkat diletakkan secara sempurna di atas permukaan yang rata. 7. Jika Anda memindahkan perangkat atau permukaan tidak rata, maka data akan menunjukkan tafsiran yang berbeda. 8. Jika hal itu terjadi, maka klik tombol kembali di pojok kiri bawah halaman dan ulangi prosesnya. Telitilah kembali apakah permukaan benar-benar datar. Jika pengujian telah dilakukan dengan sempurna, langkah selanjutnya adalah mengukur skoliosis pada pasien. Langkah ini dilakukan dengan meminta bantuan pihak lain. Pasien harus diawasi oleh pihak lain yang akan membantu menempatkan aplikasi penelusuran secara sempurna pada tulang belakang untuk mengukur atau menelusuri skoliosis. Berikut adalah langkah untuk menelusuri skoliosis dan cara yang benar dalam menggunakan SkolioTrack. 1. Berdirilah di belakang pasien yang menderita skoliosis. 2. Mintalah pasien berdiri pada posisi lurus dengan tangan dibentangkan ke muka. 3. Mintalah pasien untuk bersandar ke depan secara perlahan dan membungkuk hingga mereka merasa nyaman. Jika pasien tidak mampu membungkuk hingga menyentuh lantai, hal itu tidak menjadi masalah. 4. Di sini Anda bertindak sebagai pemeriksa dan akan mengamati pasien dari belakang agar mudah mengetahui adanya deformasi, penekukan, atau tonjolan pada tulang rusuk, sementara tulang belakang jelas terlihat. Jagalah pandangan mata Anda tetap berada pada bagian punggung untuk memonitor tulang belakang secara teliti. 5. Cobalah mengatur posisi pasien untuk mendapatkan pengamatan yang lebih jelas mengenai adanya penekukan, tonjolan, atau deformasi pada tulang belakang. 6. Letakkan SkolioTrack pada tonjolan atau cekungan. Dan letakkan telepon di tengah tulang belakang. 7. Klik tombol simpan untuk merekam sudut rotasi batang atau ATR yang merupakan hasil pengukuran skoliosis. Misalnya, seberapa besar tulang belakang mengalami kerusakan.
Tafsiran skoliosis Anda sekarang sudah tersimpan. 8. Ambillah foto pada postur pasien saat dilakukannya pengambilan data skoliosis. Hal ini akan membantu mengetahui adanya perubahan visual skoliosis pada pemeriksaan yang akan datang. 9. Saat mengambil foto, gunakan bahu pasien sebagai garis patokan keseimbangan posisi tubuh pasien. 10. Foto sebelumnya juga dapat digunakan. Panduan pada layar akan memberikan beragam pilihan untuk mengatur foto. 1. Mengambil ulang foto. 2. Simpan foto yang telah diambil. 3. Lewati poin 3 dan 4. Untuk membatalkan, hentikan ScolioTrack dan kembali ke halaman pengguna. 11. Anda tidak harus mengupdate foto, tapi hal ini dianjurkan untuk referensi di masa mendatang. 12. Masukkan juga tinggi dan berat badan pada tanggal penelusuran skoliosis. Hal ini bertujuan untuk memudahkan perkembangan penelusuran Anda. Jangan lupa menyimpan semua data Anda. Fitur penelusuran skoliosis khusus pada foto, tinggi dan berat badan adalah cara terbaik untuk memonitor skoliosis pada anak-anak. Hal ini akan membantu Anda menganalisa efek skoliosis pada usia dini. Kondisi dapat memburuk seiring bertambahnya usia. ScolioTrack akan membantu menelusuri perubahan pada tinggi dan berat badan pada orang dewasa yang disebabkan degenerasi dan kemerosotan kondisi akibat skoliosis yang semakin memburuk setiap tahunnya. Ketika Anda mengalami pertumbuhan, skoliosis makin memburuk. Hal ini mempengaruhi tubuh dalam berbagai cara. Data yang telah terkumpul kemudian ditampilkan pada halaman ringkasan. Saat melakukan peninjauan ulang, Anda dapat mengklik sekali pada halaman untuk menghapus seluruh teks dan klik sekali lagi untuk menghapus sisanya. Tersisa foto dan Anda dapat menggunakannya sebagai referensi di masa mendatang. Klik tombol simpan agar Anda dapat membukanya kembali. Disarankan agar penelusuran skoliosis Anda dilakukan paling tidak sekali dalam 1 bulan untuk orang dewasa dan 2 kali sebulan untuk anak-anak. Juga dilengkapi dengan penjelasan dalam bentuk grafik. Anda dapat menggunakannya setelah melakukan 3-4 kali pengambilan data untuk mengetahui perbandingannya. Anda dapat memonitor perubahan pada tinggi dan berat badan dan merancang link di antara keduanya. Anda juga dapat mengklik hasil ScolioTrack yang telah dilakukan pada beberapa hari sebelumnya pada ringkasan data dan foto. Aplikasi ScolioTrack juga membuat Anda mengetahui perkembangan berita dan riset terbaru yang berhubungan dengan skoliosis melalui halaman berita ScolioTrack. Halaman ini tersedia bersama dengan aplikasi ScolioTrack. Lanjutkan dan nikmati manfaat penelusuran skoliosis dengan nyaman di rumah Anda.